guru yang inspiratif ya. Dari kebetulan beliau adalah sebagai wakil kepala sekolah dari SMP 1 Surade. Mari kita ngobrol dengan pakarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan duduk. Ya, beliau adalah sebagai seorang wakil kepala sekolah ya, di bidang kurikulum yang merupakan seorang guru yang sangat inspiratif, dan beliau juga sudah masuk ke dalam guru penggerak dan banyak sekali pelatihan-pelatihan yang sudah dilalui oleh beliau. Oke, sebelum saya mulai, saya mungkin mengharapkan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri ya, dengan silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Asep Hermawan. Saya sebagai guru di SMP 1 Surade dan mempunyai tugas tambahan yaitu menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Yang mana mungkin di sini saya yang mengelola sebagai proses pembelajaran di SMP Negeri 1 Surade. Kebetulan SMP Negeri 1 Surade ini menjadi salah satu sekolah penggerak yang mengaplikasikan program kurikulum Merdeka di tahun 2022-2023. Ini itu sekilas untuk memperkenalkan saya. Terima kasih. Asep ya, kita sudah ngobrol santai saja ya, berkaitan dengan dunia pendidikan kita yang selama ini memang sudah kita jalani. Di sini kita melihat banyak sekali kejadian-kejadian di dalam kelas yang merupakan suatu tantangan bagi kita sebagai guru, di mana siswa-siswa itu kok banyak yang tidak tidak ada motivasinya atau pasif ya, dan kurang bersemangat untuk belajar. Nah, itu menurut Bapak itu seperti apa sih keadaan itu di sekitar lingkungan kelas kita, sekolah kita ini? Iya. Mungkin yang pertama ini dampak dari COVID-19 yang kemarin, yang mana siswa mungkin kemarin kita tidak langsung bertatap muka dan kita melaksanakan proses pembelajaran itu secara daring. Nah, itu mungkin salah satu dampak sehingga siswa ketika tatap muka dan proses pembelajaran aktif di sekolah itu harus mungkin ada sebuah bimbingan dari seorang guru. Yang kedua mungkin di dalam pengaplikasiannya dan di dalam pengaplikasian belajar di kelas ya, sesuai dengan apa yang direncanakan, yang diaplikasikan di dalam kurikulum Merdeka ya, mungkin ada sebagian guru yang belum menerapkan sebuah pembelajaran diferensiasi, yang mana pembelajaran diferensiasi ini cocok untuk diterapkan di sekolah yang berdampak, mungkin dampak dari COVID-19. Kenapa? Karena di dalam proses pembelajaran berdiferensiasi itu kita bisa ada sebuah kegiatan yang dinamakan dengan diagnostik atau asesmen awal proses pembelajaran. Nah, di sana kita bisa mungkin untuk memilah dan memilih siswa kemana arah dari siswa tersebut, minat dan bakatnya. Jadi di dalam proses pembelajaran berdiferensiasi itu ya, kita harus bisa mengelompokkan siswa sesuai dengan pemahaman siswa tersebut, sehingga siswa tersebut nanti akan motivasi belajarnya itu akan timbul karena siswa tersebut disesuaikan dengan minat dan bacanya. Salah satu contoh di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, contoh bahasa Indonesia itu ada beberapa kompetensi, ada membaca, menulis dan membaca, menulis, berbicara dan sebagainya. Nah, siswa tersebut kita golongkan dan kita tidak bisa untuk mengharuskan siswa tersebut harus bisa membaca atau membuat sebuah karyanya ya, karena siswa tersebut beda kemampuannya, ada yang hanya bisa menulis, membaca dan berbicara dan sebagainya. Itu mungkin salah satunya kita di kelas itu belum adanya sebuah pembelajaran yang
berdiferensiasi. Mudah-mudahan untuk ke depan guru, apalagi kita sebagai pelaksana program kurikulum Merdeka, ya, kita bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi secara utuh dan menyeluruh semua guru. Mungkin itu Pak. Diferensial ya, pembelajaran diferensial di mana seorang guru itu harus melakukan assessment awal ya, apakah siswa itu memang mempunyai kemampuan untuk mengikuti pelajaran sesuai dengan apa yang akan kita terapkan ya. Nah, berkaitan masalah itu, bagaimana sih seorang bapak sebagai wakil kepala sekolah di bidang kurikulum dengan melihat banyaknya atau ada beberapa guru yang memang tidak melakukan hal tersebut dan mereka memang punya kemampuan atau pengetahuan terbatas di dalam hal pengajaran ya, mungkin seperti ya. Baik. Nah, bagi guru ya, mungkin kan kita juga di sini tidak bisa untuk secara serentak atau secara guru bisa mengikuti ke arah program kurikulum Merdeka ini. Nah, guru yang belum melaksanakan, kita diagnosis juga ya. Yang pertama, guru tersebut mungkin karena guru ini di kita itu ada dua, ada guru milenial dan guru disebutnya kolonial ya. Ada guru kolonial, yang mana guru milenial ini yang nanti akan membimbing dan sekarang juga sudah kita arahkan. Kenapa? Karena kita juga di sini tidak individual dalam mengaplikasikan atau menyusun sebuah salah satunya administrasi pembelajaran. Kita di sini dikelompokkan menjadi sebuah kelompok yang dinamakan dengan rumpun ya. Rumpun. Nah, di sana itu banyak ada rumpun bahasa, rumpun mata pelajaran IPA, IPS. Nah, itu salah satu tujuannya yaitu supaya guru-guru yang milenial tersebut bisa membimbing dan bisa membantu guru-guru yang kolonial ya. Nah, itu salah satunya. Mudah-mudahan sekarang kita sudah kelihatan guru-guru milenial yang melek IT, karena salah satu dari bentuk ya syarat di dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka ini, guru itu harus melek IT, karena kurikulum Merdeka ini tidak ada sebuah pelatihan yang khusus ya. Jadi guru itu harus melatih diri sendiri dengan melaksanakan atau membuka sebuah aplikasi yang dinamakan dengan platform Merdeka Mengajar. Nah, platform Merdeka Mengajar tersebut itu adanya di sebuah aplikasi. Tentunya dengan aplikasi tersebut guru itu harus melek IT. Nah, itu salah satu mungkin di dalam pengaplikasian kurikulum Merdeka, karena di dalam kurikulum Merdeka itu kan yang tadi adanya sebuah pembelajaran diferensiasi. Bagaimana kita bisa melaksanakan pembelajaran diferensiasi ketika kita tidak membaca, membuka atau belajar tentang pembelajaran kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka itu semuanya itu mulai dari perangkat pembelajaran dan bagaimana cara pelaksanaannya, bagaimana pelaksanaan pembelajaran diferensiasi itu adanya di platform Merdeka Mengajar. Nah, dengan seperti itu tentunya di sini dengan cara yang tadi kita dijadikan sebuah rumpun pembelajaran. Nah, supaya nanti guru yang milenial bisa membimbing atau bisa bukan mengarahkan ya, bisa belajar bersama-sama dengan guru-guru yang kolonial, yang tentunya guru kolonial ini yang motivasinya harus ditingkatkan oleh guru yang milenial. Itu mungkin Pak. Menarik nih ya, berkaitan dengan ada guru milenial dan ada guru kolonial ya, di mana guru milenial itu harus melek IT ya, harus melek terhadap teknologi informasi, dan guru kolonial itu yang memang terbiasa dengan pembelajaran secara konvensional yang memang sudah merasa nyaman dan aman di dalam proses pembelajaran ya. Nah, yang jadi permasalahan berikutnya itu adalah berkaitan dengan IT itu sendiri, berkaitan dengan peserta didiknya ataupun dengan pihak gurunya. Nah, kita coba garis bawahi terhadap peserta didik, di mana setelah COVID-19 ini ya, 2 tahun tidak menjalankan pembelajaran secara tatap muka, mereka terbiasa dengan IT ya. Nah, sehingga mereka tidak fokus pada pembelajaran, apalagi di dalam proses kegiatan membaca, di dalam mencari literasi yang berkaitan dengan informasi yang memang dibutuhkan oleh mereka, seperti itu ya. Nah,
Nah, bagaimana sih peran dari sekolah ya untuk memberikan semangat kepada peserta didik sehingga mereka dapat melakukan mengembangkan kembali, menumbuhkan minat dan menumbuhkan daya baca sehingga mereka dapat dapat melakukan analisis terhadap informasi yang mereka lakukan dari informasi tersebut di dunia IT ataupun di dunia medsos. Ya. Ya. Terima kasih. Untuk meningkatkan motivasi siswa ya di dalam belajar ya, tentunya di dalam literasi ya, karena literasi itu salah satu tombak kita untuk mengetahui informasi-informasi yang sekarang lagi berada atau lagi berjalan di sekarang ini. Nah, program yang kita luncurkan ya di sekolah ini adalah salah satunya yaitu walaupun mungkin tidak sebagian sekolah tidak mewajibkan untuk membawa sebuah handphone atau sebuah handphone itu disebutnya gadget ya siswa. Nah, kita itu kan sekarang itu untuk meningkatkan literasi siswa itu, sekolah kita itu menyediakan sebuah aplikasi di dalam pembelajaran yaitu digitalisasi perpustakaan. Yang mana digitalisasi perpustakaan tersebut ya yang kemarin kita menggunakan perpustakaan konvensional, sekarang sudah melaksanakan kegiatan perpustakaan digital. Itu salah satunya yaitu untuk memotivasi siswa. Kenapa? Karena siswa sekarang itu tidak terlepas dari gadgetnya ya. Kita tidak bisa memungkiri walaupun gadget itu ya sebagian orang itu melihat itu banyak negatif dan negatif ya, berbicara negatif dan negatif. Nah, di sini kita melihat dari sisi positifnya ya. Untuk apa? Untuk yang tadi bagaimana kita mengikuti zaman atau mengikuti kita itu harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zamannya peserta didik. Nah, salah satunya dengan itu. Nah, ketika guru ya melaksanakan proses pembelajaran dengan digitalisasi ya, salah satunya dengan perpustakaan digital ya. Nah, di sana guru itu tidak harus siswa itu menyuruh siswa untuk ke perpustakaan. Kita sudah membuat sebuah aplikasi ya, perpustakaan digital, tinggal guru menyuruh siswa buka aplikasi digital perpustakaan SMP 1 Surade. Nah, terus di sana itu guru bisa mengarahkan mata pelajaran apa yang akan dipelajari pada hari itu. Nah, ketika itu siswa disuruh untuk membuka HP. Nah, di sana itu sudah terlihat ya siswa tersebut adanya sebuah motivasi untuk membuka. Berarti dengan membuka tersebut sudah kelihatan siswa tersebut mau belajar ya. Nah, kenapa? Karena di dalam nyuruh membuka sebuah HP atau gadget tersebut kelihatan siswa tersebut semangat, membukanya semangat, tentunya membacanya juga ya, membaca buku dan belajar di perpustakaan digital atau membuka buku digital itu siswa itu merasa termotivasi. Nah, itu mungkin salah satu bentuk dari bagaimana kita memotivasi siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya pada saat ini ya. Jadi kita di sini kepala sekolah khususnya dalam memberikan sebuah kebijakan ya, sekolah kita itu siswa itu diwajibkan untuk membawa atau mempunyai sebuah gadget, yang mana gadget tersebut kita memfasilitasinya dengan adanya sebuah wifi. Nah, wifi tersebut, internet tersebut kita juga tidak 100% untuk siswa bisa mendownload, bisa mengakses, karena di sekolah ini sudah khusus untuk wifi tersebut atau jaringan internet tersebut hanya untuk bisa siswa itu melihat atau mendownload aplikasi, terus tidak bisa untuk seperti aplikasi-aplikasi yang lain seperti adanya YouTube dan sebagainya, itu tidak bisa di sini. Nah, untuk internet yang ada di sekolah mungkin itu Pak. Ya. Jadi salah satunya mungkin itu sangat baik sekali ya setelah memfasilitasi untuk
kebutuhan dan keinginan dari murid yang memang sekarang siswa itu adalah siswa milenial ya, atau disebut dengan generasi Z. Namun dari informasi yang mereka peroleh itu kan mereka kan ada dampak positif dan ada dampak negatifnya ya. Dampak positifnya mungkin menumbuhkan minat baca dan mengembangkan daya baca mereka di dalam menelaah dan menganalisis informasi yang mereka peroleh ya. Namun yang berkaitan dengan dampak negatifnya nih Pak nih ya, bagaimana nih peran dari sekolah, terutama hubungan antara sekolah dengan pihak orang tua di dalam mengatasi dampak negatif dari IT ini, terutama dari medsos. Nah ini bagaimana nih yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan oleh pihak sekolah? Ya. Secara spesifik ya, untuk dampak negatif kita mungkin tidak bisa 100% untuk mengontrol siswa. Kenapa? Karena kita itu terbatas ya. Yang banyak mungkin kontrol dari perbuatan atau bukan pelaksanaan ya. Jadi untuk pengaplikasian atau melihat sebuah HP tersebut ya, penggunaan HP tersebut. Mungkin kalau di sekolah antisipasinya yaitu jadi guru ketika belajar itu kalau emang digunakan itu HP mungkin dinyalakan. Kalau ketika tidak digunakan itu HP, seluruh guru itu mungkin diharuskan untuk menginstruksikan kepada siswa untuk di-off-kan ya. Yang kedua, untuk ketika ini yang menjadi belum bisa kita kontrol ketika siswa ketika jam istirahat. Nah, ketika jam istirahat mungkin kita tidak bisa mengontrol siswa secara keseluruhan. Kenapa? Karena di sana mungkin kita juga butuh istirahat sebagai guru ya. Siswa juga mungkin berbaur atau kita tidak bisa mengontrol ya. Itu mungkin dampak yang belum bisa bagaimana kita mengantisipasi ketika siswa itu di jam istirahat. Kalau di dalam ruangan guru di dalam proses pembelajaran itu sudah diinstruksikan kepada guru juga, ketika guru akan belajar menggunakan HP silahkan untuk diaktifkan. Ketika guru tidak menggunakan gadget tersebut mungkin untuk dimatikan. Mungkin itu bisa dikontrol ya, itu mengantisipasinya untuk yang negatif. Nah, ketika ini belum bagaimana, apakah nanti untuk kedepannya ketika siswa istirahat apakah HP-nya itu dikumpulkan di wali kelas atau nanti setelah kegiatan setelah istirahat dikembalikan lagi atau seperti apa? Ini belum ada pengaplikasian atau belum ada instruksi dari pimpinan tentang bagaimana mengantisipasi ketika istirahat. Nah, kalau di dalam pembelajaran di ruang ketika ada proses pembelajaran jam aktif itu insya Allah itu bisa bisa dikontrol siswa tersebut. Nah, untuk di rumahnya ya mungkin untuk untuk bagaimana mengantisipasi negatif di rumahnya, karena kan kita juga tidak bisa ya mengontrol secara utuh karena itu mungkin sudah menjadi kewajiban orang tua yang di rumah ya. Tentunya di sini kalau kita melihat dari dari hal yang negatif, bagaimana kita bisa mengaplikasikan, bagaimana kita bisa bisa mengayomi ya, atau bisa mengikuti zaman ketika zaman itu bisa berubah-ubah karena kita tidak bisa terhindar dari perubahan ya, itu mungkin kalau kita bisa hanya melihat dari sisi negatif itu kita tidak akan bisa mengikuti zaman yang sekarang berubah. Misalnya membuat komite pembelajaran antara atau komite orang tua misalnya ya untuk mengatasi hal tersebut. Ya. Terima kasih. Nah, untuk
kolaborasi dengan orang tua, ya kita kan sekarang di SMP 1 Surade juga sudah mempunyai sebuah grup yang mana itu salah satu grup WA tersebut bisa mengontrol keadaan siswa di sekolah dan keadaan tugas-tugas siswa yang di rumah untuk proses pembelajaran. Nah, itu salah satu mungkin kita kolaborasi dengan orang tua ya. Dengan adanya sebuah grup WA tersebut, nah itu mungkin bisa salah satu kontrol ya, kontrol perbuatan siswa berada di sekolah. Jadi manfaat dari grup WA atau komunikasi dengan orang tua ya. Nah itu jadi orang tua juga bisa mengontrol apakah siswa tersebut ada masuk ke sekolah atau siswa tersebut alfa atau tidak masuk sekolah. Nah di sana orang tua bisa mendapatkan informasi tersebut dari guru yang mengajar ataupun wali kelas, karena setiap guru tersebut ketika pembelajaran itu selalu mengabsen ya, dan absen tersebut nanti akan diketahui oleh orang tua ketika proses pembelajaran siswa tersebut tidak ada. Oke, terima kasih Pak atas obrolan hari ini ya. Saya semakin tercerahkan nih berkaitan dengan dunia pendidikan, dan mungkin bagi nanti yang lainnya ya, dengan penjelasan dari Pak Asep Hermawan MPD yang merupakan pakar dari dunia pendidikan, yang punya jiwa inspiratif guru muda ya. Ya mudah-mudahan kita menjadi ada pencerahan dalam bidang pendidikan ya. Mungkin hari ini cukup sekian kita bicara-bicara ngobrol santai dengan Bapak Asep Hermawan. Semoga dengan obrolan ini dapat bermanfaat bagi seluruhnya, terutama dalam mengembangkan dunia pendidikan di Indonesia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.